Informasi lainnya pemirsa, pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Cicik Sri Cahyandari yang menyatakan pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier dinilai melukai perasaan masyarakat dan mencuitkan mimpi anak bangsa. Sebagai buntut kenaikan uang kuliah tunggal yang tinggi, Komisi 10 DPR RI segera memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim. Merespon gelombang kritik terkait uang kuliah tunggal UKT di perguruan tinggi yang kian mahal, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Cicik Sri Cahyandari, menyebut biaya kuliah harus dipenuhi oleh mahasiswa agar penyelenggara pendidikan itu memenuhi standar mutu. Selain itu, Cicik menyebut pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun. Pendidikan wajib di Indonesia saat ini hanya 12 tahun, yakni dari SD, SMP, hingga SMA. Di sisi lain, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubed Matraji menilai pernyataan itu melukai perasaan masyarakat dan menciutkan mimpi anak bangsa untuk bisa kuliah. Menurut Ubed, meletakkan pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier adalah salah besar. Jika pendidikan tinggi adalah kebutuhan tersier, harusnya negara juga bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan dasar dan menengah yang masuk program wajib belajar selama 12 tahun. Naiknya uang yang harus dibayar, uang UKT itu ternyata tidak hanya 1 kali lipat atau 2 kali lipat, tetapi berlipat-lipat sampai 500 kali lipat dan seterusnya. Ini sangat memberatkan orang tua dan menciutkan akses warga negara Indonesia untuk bisa sampai mendapatkan pendidikan di pendidikan tinggi. Sementara itu, untuk membahas polemik uang kuliah tunggal yang dinilai membebani mahasiswa, Komisi 10 DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Komisi 10 pun akan membentuk panja biaya pendidikan untuk menelusuri komponen apa saja yang menyebabkan UKT naik signifikan di berbagai perguruan tinggi. Panja ini nantinya akan mendorong revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang disebut menjadi biang kerok kenaikan UKT. UKT ini begini sangat drastis, hampir 350%. Gitu. Nah, yang kedua, semua yang mereka lakukan, kampus-kampus lakukan, merasa mendapatkan payung hukum dari Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Nah, pada konteks inilah kita minta di dalam pertemuan kami dengan teman-teman mahasiswa, kita minta Permendikbud nomor 2 tahun 2024 dicabut. Belakangan para mahasiswa melakukan protes terhadap kenaikan UKT. Para mahasiswa Unsud misalnya, yang memprotes kenaikan uang kuliah tunggal hingga 5 kali lipat. Kasus lainnya terjadi di Universitas Negeri Riau ketika seorang mahasiswa bernama Kharik Anhar memprotes kenaikan iuran pembangunan institusi dalam UKT yang harus dibayar mahasiswa UNRI. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Karismiaji menilai ada kesalahpahaman masyarakat terkait dengan pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Cicik Sri Cahyandari yang menyatakan pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier. Tapi di sisi lain, Indra juga menilai pendidikan tinggi yang dilepas ke mekanisme pasar seperti saat ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sepertinya banyak masyarakat yang keliru tentang penjelasan Prof. Cicik tadi. Supaya paham ya, yang dimaksud dengan pendidikan tersier itu bukan sama dengan kebutuhan tersier. Tapi memang kami di dunia pendidikan menyebut kalau yang namanya pendidikan dasar itu adalah pendidikan primer. Pendidikan menengah sebutannya adalah pendidikan sekunder. Pendidikan tinggi kita menyebutnya adalah pendidikan tersier, tapi tidak sama dengan kebutuhan. Artinya bukan berarti pendidikan tersier itu menjadi kebutuhan mewah gitu ya. Itu kita meluruskan semua supaya paham. Nah, tetapi yang saya tidak pas dengan penjelasan Prof. Cicik sebagai pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah mengatakan ini mahal karena nggak wajib belajar. Ini berarti Kementerian Pendidikan Kebudayaan kita tidak paham kalau mereka punya kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Mencerdaskan itu artinya tidak berarti berdagang dengan rakyatnya. Ini kan kalau didorong semua menjadi PTNBH, berharap kalau subsidi pemerintah itu semakin berkurang dan PTN-PTN kita itu punya bisnis, ya ini kan sama aja mendorong pendidikan kita dikelola dengan mekanisme pasar. Ini saya menyebutnya neoliberalisme pendidikan. Itu sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini pelanggaran HAM, Mbak. Karena di artikel nomor 26, Deklarasi Hak Asasi Manusia itu dikatakan pendidikan tinggi itu aksesnya harus terbuka berdasarkan meritokrasi. Artinya berdasarkan prestasi, berdasarkan kinerja, bukan kemampuan finansial. Baik, Nah kalau Mas Indra. sekarang di Indonesia ini yang bahkan tidak bisa mengkuliahkan anaknya itu mereka yang berpenghasilan menengah loh. Karena income per kapita kita kan di 75 juta. Itu kan 6.250.000 per bulan ya. Itu dengan sekarang IP dan UKT yang ada nggak bisa mengkuliahkan anak-anak. Gimana bisa kalau IP-nya, uang gedungnya tuh, uang pangkalnya aja di atas 75 juta. Iya. Bagaimana Soal kalau kuliah ini, UKT-nya Mas di Indra. atas 20 juta? Itu sudah Baik. untuk penghasilan menengah pun tidak bisa.